Ini kita sedang berada di Eger ya, bersama Kang Lodi dan Kang Bongkeng. Ya. Kang Bongkeng, Ya. kita mau pinjem tempatnya nih. Boleh ya, buat cerita-cerita sejarah Arum Jeram menuju pembentukan federasi Baji. Oke, silakan lanjut. Ya, terima kasih banyak Kang Bongkeng. Oke, sama-sama. Bang, cerita-cerita bang, mulai dari mana nih? Sejarah Federasi Arum Jeram. Ini berangkat dari sejarah abang sebagai pengarum jeram. Kita mulai dari tahun 90 lah ya. 90 ya. 90 tuh gua punya perahu karet. Waktu Kaliprogo tahun berapa ya kayaknya? 90 ya. 90 ya. 90 gua punya perahu Avon gitu. Terus langsung kita ikut ke lomba rally Arum Jeram Kaliprogo ya. Waktu itu kita bikin tim dadakan, ada Bayu Tresna, ada Bayu Tresna, Frankie Kasenda, Anas Puji, terus Bea Wiharta ya. Bayu Tresna ya. Kita waktu itu tim manajernya Kang Bongkeng. Kita tim dadakan. Terus waktu itu memang Sungai Progo banjir. Sungai Progo sedang banjir. Terus tim dari Wanadri gabungan dengan Kopassus juga mereka mau jadi peserta ya waktu itu. Dalam waktu latihan mereka kecelakaan. 2 orang teman kita yang dari Wanadri, Arif Bro, sama satu lagi siapa? Satu lagi Sigit meninggal di situ. Terus tapi lomba tetap dijalankan. Nah gitu. Etapa pertama kita air banjir kita terus, tapi etapa kedua akhirnya dibatalkan karena air terlalu besar, jadi dibatalkan. Jadi waktu itu tim kita peringkat 2, peringkat 1-nya ESTN ya, waktu itu. Di situ kita melihat gitu teknik-teknik arum jeram yang ada di Indonesia itu masing-masing tiap klub punya teknik sendiri. Ya, tiap klub punya teknik sendiri berdasarkan dari senior-seniornya. Jadi waktu itu kelihatannya arum jeram versi Mapala UI begini, versi Wanadri begini, versi Jogja begini gitu. Orang juga mungkin berpengaruh dengan macam-macamnya perahunya itu. Iya, perahu juga masih perahu untuk sungai itu khususnya masih sangat langka. Iya, sangat langka. Dan pakai atau ada cuma tim bisa berkalah dengan Wanadri. Iya. Ya waktu itu mungkin karena kita menang karena kita pakai perahu yang sudah benar gitu ya, dibandingkan lawan-lawan kita, soalnya perahunya perahu LCR sama perahu rescue yang dari pesawat. Kalau udah di jeram mereka tuh udah seperti orang duduk di barkip gitu, jadi berendam air penuh sampai air dada. harus pakai ember Terus keluarin air. ininya tabungnya di sini, terus Airnya udah di gini, atas. jadi sementara kita udah pakai riverboat, Set belt. jadi kita menang di situ, jadi peringkat 2 lah, menang waktu itu ISTN. Tapi kalau etapa kedua dilanjutkan, udah kita pasti waktu itu yang menang. Jadi karena kita diuntungkan oleh perahu.
dari pokoknya intinya dari semua itu kita melihatlah bahwa terus kita sering latihan bareng. Kita bikin waktu itu saya bikin tropical adventure. Ya. Tropical Sama Kang Bongkeng ya. Ya, gitu lah. Ya, yayasan dulu lah. Dulu. Punya yayasan, kemudian sering bareng. Awal-awalnya dulu waktu turun-turun di Sikadane ya. Oh, Kang Bongkeng sempat turun-turun juga ya dulu rutin ya. Bareng. Iya. Bareng. Cuma pada saat dia mau apa ya? Dia makin berkembang. Dulu itu ada sobek ya. Dia Ya, tergabung sobek. dalam sobek. Yang perdalam mungkin di balik bikin vertikal bakal harus dia kan gitu. Ya. Jadi ya pertama pakai nama itu tropical adventure. Tropical Adventure ya awalnya. Citarik itu bikin. Nah di situ aku berbicara lebih lanjut tentang kegiatan gitu ya. Artinya ya udah kalau lu senang di itu mau ngambil ini lu jalan ya, bukan tetap di posisi gunung Ya. gitu. Jadi Karena Kang itu Bongkeng juga- menyarankan Kang Lodi untuk jalan di air. Ya, Kang Bongkeng tetap konsisten di konsisten. Gunung Hutan. Ya, karena Hmm. yayasan aku juga itu kan dan bicara masalah adventure kan nggak terbatas alur jerak atau berputar kerja gitu. Betul. Jadi segala kegiatan untuk lembaga itu harus ada maka ya bergulir di Ya terus itu ada tropical adventure, sebenarnya tropical outdoor activity. Ya kita yang kita bikin di itu ya kayaknya. Iya. Di Sukamantri ya. Betul. Tropical outdoor activity course. Oh, Nah, iya. jadi sebelum ke air tuh udah Ya. dulu gunung hutan juga. Gunung dan Hutan kita udah, awalnya. dikontrak oleh tim Inggris ya, kampus London untuk masalah kegiatan apa Jungle training. jungle training di mana dia akan melakukan penelitian ya di Serang. Jadi sebelum dia masuk ke daerah penelitian di Serang, dia dulu di Sukamantri dengan lembaga yang kita pegang. Setelah waktu itu saya punya perahu karet, selanjutnya saya ke sungai. Akhirnya di sungai itu kita pakai nama Tropical Adventure ya. Oh, sempet ya dipakai Tropical Adventure ke Iya. sungai ya. Tropical Adventure kita pakai itu. Ya udah, kita udah mulai main di sungai, tapi kita juga ada di Sukamantri hutannya ya, jungle training. Makanya itu tadi. Iya. Saya- Kaki Gunung Salak tuh. Mungkin yang dipakai Eiger sekarang suka bakal dari situ kan, Tropical Adventure kan sekarang Eiger. Iya juga. Sebetulnya karena aku ditarik ya aku bikin aja. Jadi dari dulu kita udah pakai Tropical Adventure. Nah setelah itu kalau kita mau lihat setelah itu waktu itu kita melihat sobek masuk ke Indonesia. Adanya sobek Ah. masuk ke Indonesia. Sobek masuk ke Di Indonesia. Bali gitu. Ya, lewat panik ya bahwa Sobek masuk ke Indonesia. Terus kita sudah mulai Tropical Adventure, sudah mulai jualan di Cimandiri, jualan di Citarik, gitu Ya. juga. Gitu. Waktu kita buka di Citarik, kita ketemu dengan Nick. Dari berarti Sobek. jualan tuh sebelum ada operator pas di Citarik belum ada. belum ada operator. Kita Karena ini ada karena ada yang sobek kenapa gitu orang luar yang bisa apa kita enggak. kita merasa tertantang waktu itu, kenapa yang jual sungai Indonesia itu justru dari luar negeri. Orang Indonesianya nggak bisa. Nah, terus kita melakukan itu, kalau kita juga belajar dari mereka gitu.
Kita belajar dari mereka terus kita lakukan sendiri. Setelah kita buka Sungai Citarik waktu itu, jadi kita gabung buka Sungai Citarik. Buka Sungai Citarik kita pertama bikin itu BJ Rafting dengan kerjasama dengan Nick dari Sobek Bali. Kita bikin BJ Rafting. Habis itu setelah itu kita bikinlah arus liar. BJ Rafting pecah. Jadi arus liar di Sungai Citarik. Sebelum waktu, kita mundur dikit. Waktu kita bikin BJ Rafting itu, kita bikin lomba di Bali. Ya. Kita bikin lomba dulu di Bali. Itu sponsornya waktu itu Sampurna. Jadi Tahun berapa itu? 94 mungkin ya, 93, 94 ada. iya, itu udah 93 kali ya. 92, 93. Iya, 92, 93. Itu masih di Skamantri. Iya, 92 ya, 92. Kita bikin itu, di situ tercetus dari Nick Blackbird itu. Kita bikin Federasi Arung Jeram gitu. Sebelum itu memang kita sudah terpikir bahwa kita Itu dari 93 tuh udah tercetus ya untuk membuat lomba wadah Bali, ya. Lomba Bali itu kita sebenarnya udah Lomba bikin. Bali itu ya. Tapi itu berdasarkan dari pemikiran kita karena ketemu tiap klub itu beda-beda. Ya, beda-beda Tentang aturan. arung jeramnya, safety standar. Ya. Kan kita mau ngomongin soal safety itu sederhana aja. Safety artinya apakah arung jeram harus pakai helm gitu. Kalau memang harus ya sepakat. Kalau tidak pakai helm itu pelanggaran gitu. Pelampung juga, apakah arung jeram harus pakai pelampung gitu. Kalau sepakat pakai pelampung berarti tidak pakai pelampung itu pelanggaran. Itu aja sih sederhananya waktu itu. Nah, baru terus Nick bikin lomba di Bali, disponsorin oleh Sampurna. Itu semua kita gratis ya berangkatnya. Gila banget. Itu lomba perahu karet aja. Iya, itu hotel segala macam sampai itu benar-benar kita yang nggak biasanya kita tidur di warung gitu, tahu-tahu sampai Bali dapat hotel bagus gitu ya. Gitu ya. Karena sponsornya kuat. Nah di situ tercetus. Sebenarnya benar Nick Blackbird yang bilang ngomong federasi. Jadi dia. Lemparannya ya. Kita sih awalnya. memang ingin buat satu wadah. Kita nggak tahu namanya federasi, paguyuban, apalah terserah. Cuman yang tercetus waktu itu yang saya ingat gitu adalah Nick yang minta. Tapi memang dulu itu, nah ini uniknya dulu itu pertentangan masih sangat kuat. Pertentangan itu nggak tahu kenapa waktu itu selalu kalau kita mau bikin federasi orang selalu ngomong ke Panjat Tebing. Ya, karena awalnya udah ada ya. Panjat Tebing duluan kan. Ya, duluan. Nanti bikin federasi sama kayak Panjat Tebing lagi. Lah, jadi emang kenapa Panjat Tebing kan gitu. Tapi waktu itu ada Tantio kalau nggak salah, Tantio sama Adi Seno gitu. Saya undang, saya tanya ada apa sih di Panjat Tebing sampai saya mau bikin federasi saya mau bikin federasi aja susah banget gitu. Nah gitu kira-kira. Ada konflik-konflik. Nah itu ya yang menariknya pertentangan itu justru dari kubu Bandung yang menentang kubu Jogja karena mereka nggak tahu karena apa gitu, karena berkaca dilihat SPTI. Nah itu jadi terus ya kita tetap lanjut. Saya waktu itu udah bikin arus liar. Kenapa kita bisa lanjut? Karena saya punya kekuatan pasukan di Citarik ya, sama punya alat-alat gitu. Karena saya punya arus liar waktu itu. Jadi kita pede lah untuk bikin Faji Federasi Arung Jeram. Nah, kita maju terus. Gitu. Tahun 95 itu ada waktu itu gladian di Jogja. Iya, nggak tahu ya tahunnya ya, tapi pokoknya waktu gladian di Jogja itu panitia gladian teman-teman dari Jogja minta arus liar membackup divisi Arung Jeramnya.
terus saya dengan kita datanglah, kita tutup tuh, harus lihat waktu itu kita baru punya 12 perahu. Kita tutup 12 perahu, kita bawa ke Sungai Serayu, kita sukseskan Gladian. Waktu itu Gladian, kalau menurut panitia katanya Gladian di Jogja itu sukses ketolongan sama divisi Arum Jeram. Jadi jadi setelah Gladian di Sungai Serayu, terus kita federasi sudah mulai dibikin ya waktu itu. Nah, kita bikin kejurnas pertama. Ya karena kita sudah pernah Gladian di Sungai Serayu, jadi Sungai Serayu kita udah kuasain lah. Nah, jadi makanya kejurnas pertama itu dibikin di Sungai Serayu. Ya, 97. Ya 97 ya. November. Oke. Nah, uniknya lagi kan pertentangan tuh dari Jogja ada cukup kuat, sehingga kita bikin FAJI, Jogja bikin FAJY, Forum Arum Jeram Yogyakarta. Ya pokoknya inilah tandingannya atau gimana nggak tahu, pokoknya mereka bikin FAJY. Kita bikin lomba di daerahnya FAJY lah kita bikin, walaupun itu Jawa Tengah, tapi kan waktu itu pengaruh jeram tuh Jawa Tengah belum ada. Di mana yang sekarang itu belum ada operator kan dulu. Ya. Pengaruh jeram dulu ada di Jogja. Banyuwong belum ada lah. Belum ada. Berada di Jogja. Nah, uniknya ini kan yang menentang FAJI itu dari Jogja juga. Tapi kita bikin di sarangnya mereka, kira-kira waktu itu. Saya datang ke mereka gitu. Kita mau minta izin, mau bikin lomba di sini, dan kita minta melibatkan anak-anak FAJY supaya bergabung dengan kita di kepanitiaan. Gitu. Padahal mereka kan nentang kita. Waktu kita bikin di situ mungkin mereka punya ingat jasa Arus Liar waktu mensukseskan Gladian gitu ya. Jadi di Jogja itu ada yang pro dan kontra. Jadi mereka ada yang belain kita, ada yang menolak. Tapi prinsipnya memang waktu itu saya coba merangkul. Kita rangkul. FAJY waktu itu mau bergabung, saya cuma bilang enggak kok, kalian nggak perlu masuk FAJI. Kalian nggak perlu masuk FAJI, cuman ini kita kan datang bikin di tempat kalian tuan rumah. Kalau ada apa-apa, kalian yang repot juga kan. Jadi tolonglah bantu tim rescue kita. Nah, gitu. Itu pendekatan kita terhadap Jogja. Sukses, acara sukses. Itu kejurnas pertama, FAJI ya. Kejurnas kedua. Nah, sebelum ke kejurnas kedua, Bang, tadi agak didetailin lagi tuh. Berdirinya FAJI itu pada saat yang mana nih? Setelah dari Bali, kita melakukan pengarungan bersama di Citarik. Terus kita waktu itu semua klub-klub yang waktu itu ikut bertanding di Bali dan di Jogja, di Progo. Progo 90 yang Kang Bongkeng hadir ya. Itu kita kan sudah latihan bareng-bareng, udah sama-sama terus kalau ini lah. Tapi masih belum punya wadah, tapi cuma kumpul-kumpul gitu aja, latihan bareng gitu. Jadi, nah waktu itu kita setelah Bali itu kita latihan bareng lagi di Citarik. Nah itu harusnya udah ada. Latihan bareng di Citarik, kita berhenti, ingat di Batu Nunggul, kita berhenti di pinggir sungai. Itu sejarahnya, rapat pertama-tamanya FAJI di pinggir sungai. Kita makan siang di situ, terus kita ngomongin gimana kita bikin Federasi Arum Jeram Indonesia. Kita cari ketuanya siapa segala macam gitu. Itu banyak pengarung jeram yang hadir ya? Iya, pengarung jeram pada waktu itu. Dari daerah mana aja, Bang? Kebanyakan ya Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat, karena yang ada cuma segitu. Iya. Jawa Timur belum ada waktu itu pengarung jeram. Jawa Timur justru dulu aja Jawa Timur latihannya aja di Progo, karena dulu Sungai Pekalen belum ketemu. Jadi yang Arum Jeram itu ada di
Jawa Barat, Jawa Tengah tuh Jogja itu. Ini belum ada Jawa yang lain-lain gitu. Jadi Jawa Barat, Jogja sama Jakarta. Cuman itu aja sih gitu. Nah, itu dalam rapat pertama itu kita bikin penentuan siapa ketua pertama. Itu bukan rapat resmi ya? Ya itulah yang namanya rapat pertama-tama. Oh, rapat pertama-tama justru itu ya? Iya. Atau ya sangat ya di alam benar gitu, Ya. spontan juga atau gimana nggak ngerti juga. Pokoknya itu kita membicarakan itu dan habis itu kita bikin lebih serius lagi rapat berikutnya. Terus akhirnya ketua pertama pilih Yuni. Ketua pertama? Pilih Amalia Yunita. Oh, Ibu Amalia Yunita ya. Sama itu terus kita juga waktu itu Rahmat Gajah bikin IWA, Indonesia White Water Association. Itu juga. Jadi kita berbarengan tuh Faji dengan IWA. Muncul IWA itu yang menangani operator Harum Jeram gitu. Waktu itu ketuanya Gajah, Rahmat Gajah dari Cherokee. Capih. Itu bareng itu bikinnya. Selanjutnya untuk sebelum bikin Kejurnas kita ingin merangkul seperti waktu itu FPTI kan merangkul Kopassus ya. Iya. Terus kita juga waktu itu Marinir ya. mau merangkul Marinir. Akhirnya bisa kita merangkul Marinir, ketua Federasi Warung Jeram langsung kita serahkan ke Danjen Marinir waktu itu Maijen Soeharto. Nah itu pertama kita bikin Kejurnas itu ketuanya Maijen Soeharto. Ketua Faji ya, ketua 97 Serayu ya. Ya, ketua lombanya waktu itu Kolonel Safsen Nurdin waktu itu. Terus Pak Nurdin akhirnya jadi Menkormas juga. Jadi itu waktu di Serayu. Setelah Serayu selesai, Kejurnas kedua kita lagi bingung nih nyari di mana. Tapi terus ada ide dari Wanadri. Justru dari Wanadri idenya. Ya. Padahal Wanadri yang waktu itu yang nggak tahu gimana tentang tapi apalah gitu. Justru idenya dari Wanadri, dari Pindi Setiawan. Pindi Setiawan bilang, kalau lo mau merangkul Jabar, lo harus bikin lomba Kejurnas ini di Citarum. Karena Citarum itu Sejarah Harum Jeram tuh ada di Sungai Citarum. Wah benar kan? Masuklah kita ke Citarum. Nah itu bikin Kejurnas di Citarum waktu 2001. Saya ikut ya. Jadi kita bikinlah di Citarum. Nah, PR kita adalah sebenarnya kita mau merangkul Jabar. itu. Jadi perjuangan waktu itu Jogja sudah dirangkul kan. Jogja sudah. Kubu Jabar kita mau coba rangkul. Nah, untung Pindi. Padahal Pindi di kubu Jabar. Pindi ya dia mengasih jalan gitu kan. Coba bikin di Citarum. Citarum itu sejarah Harum Jeram di Indonesia itu di Citarum, berawal dari Citarum gitu. Walaupun itu sejarah Citarum Rally ya. Walaupun sejarah Citarum itu Rally sejarah 1, Rally 2 itu Wanadri kan. Iya. Nah di situ kita punya prinsip waktu itu di situ ada korban di Sungai Citarum waktu itu. Kita prinsip kita mereka itu pahlawan gitu. Karena itulah risiko perintis gitu. Risiko perintis ya kecelakaan karena semuanya kan masih belajar, masih try and error. Sehingga waktu kita bikin ada buklet untuk peserta itu kalau nggak salah di halaman pertama cover pas buka di situ ada 7 pahlawan Citarum. Kita jiplak dari prasasti Citarum Rally.
itu kita jiplak di situ, kita taruh kata-katanya itu 7 pahlawan Citarum itu kita taruh di situ. Tujuannya apa? Kita mau merangkul itu, ya kita menyatakan bahwa ini pengorbanan mereka itu Nggak enggak sia-sia. sia-sia gitu. Maksudnya gitu kan. Iya. Dengan mereka kita berprinsip mereka itu bukan melakukan kesalahan, itu bukan aib gitu. Nah, pengorbanan mereka harus di expose gitu, nah kita expose gitu. Kalau nggak salah waktu itu kita undang deh angkatan pertama Ya, banyak jadi apa, yang Elia segala macam, terus dari ini Sinar Mas Jati. Angkatan pertama Wanadri. bukan angkatan pertama, penyelenggara Citarum Rally. Citarum Ya. Rally khususnya, dan Ya. Kang Iwan yang ya. mengembangkan Ya. kegiatan Harus jeram deras ya. Perintis Arung Jeram waktu itu kan dulu pakai rakit. Iya. kalau Iya, nanti betul, itu kan rakit pakai- kayu. Dulu kita undang tuh mereka, ada Elia Mulyono. Mas Sinar Mas Jati ya. Nah, Mas Sinar dari Mas. kubu Mapalawi kita undang Sinar Mas Jati, terus ada Herman Lantang, ada siapa lagi waktu itu, pokoknya berdatangan yang tua-tua, mereka kita masukin satu perahu, terus mereka rafting gitu. Nah kita ini saya mau bahwa ya, sejarah segala macam nggak boleh dilupakan dan itu bukan aib gitu, bahwa itu nggak apa-apa kalau dia omongin gitu. Nah itu kita bikin di situ sehingga akhirnya teman-teman dari Jawa Barat khususnya Bandung waktu itu sudah mulai cair gitu. Itu kejurnas kedua. Kejurnas selanjutnya ya udah mulai apa namanya udah mulai cair lah gitu. Ya, terus apa Bahkan lagi? saat itu tuh udah di Jawa Barat sendiri udah ada terbentuk kayak Pemda gitu ya. Iya. Terus, dan si Iya. lawannya itu kan Kapiris. KBB belum, itu mah klub, baru klub ya kalau Kapinis mah. Nah, tapi yang megang ininya gitu. Si Ketua Kapinis ya. Pemdanya tuh si Klub Kapinis ya. Dan Jadi udah waktu terbentuk klub ya Ya. pada saat 2001. Waktu itu kan Pemda kita- lah. Pemda. Ya, Pemdanya kan, Pemda. kita sudah Pemdanya. ada atlet-atlet kan waktu itu. Atlet-atlet ini mereka tuh bingung ini siapa nih orang-orang tua datang gitu waktu itu. Kita ketemuin. Ya mereka baru tahu gitu bahwa Arung Jeram itu bukan tahu-tahu muncul begitu aja gitu. Ya. Ada gitu. Bahwa sebelumnya ada. Bahkan sebelum ada perahu karet gitu. Kan mungkin sejarahnya sebelum Panjat Tebing kayaknya Kang ya. Iya. Iya. Gitu. Ya, karena kan dia tahun 70-an udah muncul kan Citarum Rally ya. Lomba Citarum Rally 75. Kan dulu tuh Ya. kalau di Wanara itu ada istilah penyusuran sungai, penyusuran pantai. Ya. Nah mulai dari situ lah sebetulnya. Ya. Waktu itu sungai Diadakan zaman dulu Citarum Rally ya. sungai yang dahsyat waktu itu Citarum belum di ini kan belum dijadikan bendungan. Iya, terpanjang dan Dahsyat. Belum ada bendungan ya Belum dulu. ada. Jadi makanya ya lebih wajar lah kalau anak-anak Bandung yang lebih dulu karena mereka punya arenanya kan gitu. Iya. Ya jadi waktu itu mereka bahkan belum pakai perahu karet, pakai rakit. Ya, Gitu rakit. ya. Ya. Ya, itu Arung Jeram tetap namanya. Yang namanya Arung Jeram Ya, kan mengarungi jeram. bukan pakai Ya. hanya pakai perahu karet. Itu yang wah kalau dengar ceritanya itu heroik sekali gitu. Yang masuk jeram mereka semua lompat terbalik, lari-lari pinggir Masuk ke Sanghyang Tikoro. lah, lari-lari kejar rakitnya ke bawah, habis tunggu di bawah dipikir rakitnya masih ada, istilahnya Kang Elia masih ingat tuh. Rakitnya udah jadi tusuk gigi katanya gitu kan. Saking udah pecah semuanya gitu. Terus yang cerita-cerita heroik dan unik gitu yang tadinya kalau di jeram mereka teriak Wanadri, Wanadri, Wanadri gitu. Pas sudah masuk jeram udah ganti jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking seramnya ya. Ya bayangin sedemikian Di ujung tanduk kan. orang-orang Nyawanya. yang nggak takut mati bisa sampai teriak Allahu Akbar kan berarti udah serem bener berarti. Cuma
pada saat itu kan nanti kan punya istilah dari Arum Jeram sekarang ini. Oh iya. Kalau dulu tuh Iya iya. Orat dulu. Iya, ya, olahraga harus deras. Gitu. Iya. Sendiri sebetulnya agak bentrokannya di situ dulu Iya. sedikit. Itu juga. Iya. Jawa Barat. Antara federasi sama Jawa Barat ya Arum Jeram Wanadri ya. dan Orat. Orat Ya, ya. itu juga bahasa juga dulu itu dijadikan masalah juga. Tapi makin lama makin dewasa ya sudah nggak dimasalahkan itu karena Arum Jeram itu yang ini dari Sinar Mas Jati. Terus Orat itu dari Wanadri. Wanadri Gitu. ya. Tapi ya nggak tahu gimana, mungkin waktu itu Norman Edwin karena dia wartawan. jadi iya dia ini dia terekspos kan. Publikasinya kuat. Publikasinya kuat. Jadi Indonesia jadi sudah kepalang bilang karena di beritanya Iya. memang itu Arum Jeram. Jadi yang ini Sinar Mas Jati, terus Norman ya jadi itu versi Mapalaui kan. Nah Norman penulis. Wanadri juga petualang banyak yang lebih hebat dari Norman tapi nggak nulis gitu. Ya, diam ya. Silent. Taunya main aja. Nah itu mungkin Lupa nulis. kenapa akhirnya jadi Arum Jeram. Ya. Sebetulnya untuk mungkin juga untuk daerah-daerah lain seperti tadi Jogja dan sebagainya. Kenapa ada sedikit bentrok karena kalau kita dibikin federasi itu akan terjadi masalah apa ya spot ya kayak panjat lah yang akhirnya tebing alam tuh tenggelam. Ya, tidak terjamah jarang gitu. Iya, demikian juga Arum Jeram Ke arah kompetisi akhirnya ya. Dulu kan kita bermain itu betul-betul petualangan. Betul, setuju. Untuk berpetualang. Iya. Bukan untuk Kompetisi. jadi atlet. Atlet, ya. Dan itu terjadi di Arum Jeram. Iya. Akhirnya terjadi. Akhirnya terjadi sekarang. Iya. Tersisi semua pencinta alam. Betul, makanya kalau Wanadri sampai sekarang kenapa kalah? Dan dia Wanadri kan nggak ada dia yang jadi atlet. Iya. Oh silakan ngomong ini, tetap aja di posisi dia bertualang. Iya. Jadi dia betul- Konsisten ya Iya. di petualangan. Iya. Jadi Wanadri bukannya nggak mau jadi atlet atau anak karena dia memang di Arum Jeram itu ya sifatnya berpetualang. Iya. Jadi bukan untuk lomba. Lomba, iya. Jadi tidak butuh itu. Nah sekarang ya Ya terbukti memang sekarang. terbukti Sekarang kaitannya. ya itu akhirnya kita merasakan gitu. Di dalam petualangan itu justru kita belajar bersama, saling tolong menolong gitu ya. Tapi justru di kompetisi itu bukan belajar bersama, itu persaingan semuanya gitu. Betul. Kita ketemu di technical meeting, berdebat gitu. Atmosfer kompetisinya terus selalu Ketemu terbentuk di sungai, ketemu di sungai kita salip-salipan gitu kalau pernah. Jadi gitu. Karena adanya federasi aja sebetulnya kalau dulu masing-masing organisasi gitu sampai Norman lah yang ke Arum Jeram gitu ya. Dia dulu kan sih petualangan kan di Aceh di mana gitu bukan ke lomba sebenarnya gitu dulu kan nama itu ya bersaing karena ya khusus petualangan. Kalau satu organisasi yang namanya federasi ya udah otomatis kan itu akan begitu Ini sejarahnya Arum Jeram di Indonesia ya. Jadi kita belum akhirnya baru terbentuklah Saji gitu. Arum Jeram ya sifatnya Tapi akhirnya ya terbukti ya yang tadi yang gue bilang gitu kan ternyata petualangannya hilang. ya. Larinya ke kompetisi dan wisata ya. Dan makanya moga-moga bisa dikembalikan lagi itu. Ya mudah-mudahan di yang tahun sekarang, periode sekarang gitu, bisa dikembalikan lagi. Apalagi setelah masuk KONI gitu kan. Setelah masuk KONI akhirnya ya semuanya jadi lahan untuk rebutan untuk lahan apa kehidupan pribadi lah Ya. ya terlebih itu di Panjat Tebing juga begitu, di Arum Jeram begitu, dan di Paralayang juga begitu sama gitu. Semua akhirnya ya. Karena semuanya tertarik sama PON. Iya. Nah ini
Kang gitu kan, kalau kita kan harus belajar juga dari luar negeri mungkin yang udah berhasil membedakan antara atlet sama petualang. Betul. Nah, kira-kira gambarannya di luar negeri seperti apa tuh Kang, supaya bisa berjalan selaras sebenarnya itu sebenarnya petualangan sama kompetisi itu. Apa ya? Itu sebetulnya kembali ke masing-masing organisasi kalau itu. Organisasi atau pribadi orang-orangnya itu. Jadi kalau ingin ya berpetualang, ya fokus saya di petualang, jangan menjadikan dirinya atlet. Gitu. Ya, itu akan ya makanya kembali ke ya kalau di Wanari kan ke Wanari itu dia nggak mau jadi Atlet ya, konsisten ya, di petualangan. Di olahraga walaupun jadi sifatnya olahraga ya, tapi harus biar Itu bahasa. sedia. Jadi dia terpatri gitu, bukan. Kalau Paji udah pasti kan, bayangannya lomba lah gitu. Kalau aku musim Paji udah pasti itu kan. Ya sebenarnya bukan Faji kan bukan hanya kompetisi ya kan yang seperti itu. Ada konservasi. Ya, Ada nah mungkin juga. di pengurusannya itu yang tidak ini. Jadi Betul. ada divisi lah. Betul. Ya kan? Terus ada divisi Konservasi, wisata sama kompetisi, cuman lebih cenderung ke kompetisi sama wisata. ya, Karena wisata itu kan Petualang memang petualangannya memang tidak ada, hilang eksplorasi hilang itu memang. nggak ada lagi. Petualangan memang ada hilang. gitu departemen petualangan. Harusnya diajukan ada ya. Sebenarnya ada, Di Faji. udah ada di Faji, ada cuman nggak jalan. Ada lah. Kalau lihat di ADRT mah cuma 3 itu bang, Apa? ya itu cuma konservasi, kompetisi sama satu lagi wisata, cuma 3. Konservasi. Ya, berarti petualangannya ada di mana? Di Kayaknya mah melekat di konservasi Iya, mungkin ya. eksplorasi Melekat gitu di ya, eksplorasi bahasanya ya. kayak. Ya, Cuma itu. bahasanya aja yang beda mungkin ya. Makanya kan kita eksplorasi makanya dapatlah Sungai Citarik gitu kan. Eksplorasi dapatlah sungai-sungai yang sekarang dikomersilkan. Itu kan dari hasil eksplorasi gitu. Nah, seperti yang uniknya kan sekarang adalah saya tuh kalau keliling menghimbau supaya mahasiswa pencinta alam atau pencinta alam lebih baik ya ekspedisi, eksplorasi, cari sungai-sungai baru, pemberdayaan masyarakat seperti yang kita lakukan dulu. Makanya muncul Sungai Citarik dengan masyarakat yang bisa hidup dari Arum Jeram. Karena mahasiswa pecinta alam atau pencinta alam, kalau dia mau ikut lomba, dia udah nggak bisa Tinggalan. menang. Ya, Dia nggak bisa tinggal menang sama operator, yang tiap hari turun. ya kan? Operator ini dia punya kepentingan bahwa guide-guide-nya tuh harus jadi yang terbaik. Untuk dia jadi juara itu nilai jual operatornya dia, nilai jual dagangannya dia. Nah ini orang-orang itu kan mereka sambil bawa tamu latihan. Nah sementara kalau pencinta alam nggak akan bisa. Jadi sulit. Artinya kalau Arum Jeram, ahli Arum Jeram, ya dia ahli Arum Jeram. Bahkan marinir sendiri, marinir kan ahlinya apa? Tempur. Marinir diadu sama pengarung jeram tetap aja kalah. Ya. Nah, Walaupun ototnya atau daya endurance, daya tahan. apalagi mahasiswa pencinta alam Kekuatannya ya. dan pencinta alam gitu. Makanya mereka emang bukan bagiannya seperti yang Bang Adri itu, emang udah betul dari awal. Nah, saya sadarnya baru belakangan gitu. Belakangan karena ini ditinggalkan gitu. Semua mahasiswa ikut ke Jurnas. Sebatas di kejurnas aja mereka, nggak akan bisa. Jelas konyol itu ya. Nggak akan bisa mewakili Indonesia di luar negeri kejuaraan dunia. Cuma buat pengalaman doang lah, ikut kompetisi kan. Dan itu memang kita nggak nyangka lah sampai sejauh itu gitu. Iya. Makanya dulu aku bilang, lu di air itu tuh maksud aku tuh dulu waktu masih gabung untuk mengembangkan kegiatan Arum Jeram, Betul. bukan untuk lombanya. Gua tetap dengan hutan. Gitu. Walaupun ya kadang-kadang kan bareng turun dia ke hutan, gua juga turun ke sungai bareng-bareng. Tapi akhirnya dua-duanya berkembang ya, Ya, berkembang. bidang masing-masing. Dulu di Tapi kita karena berkembang terjadi sampai ke
federasi ya. Nah, ya, itu kan juga karena orang lain yang meneruskan. Ya. Jadi cita-cita kita dulu ada yang terpendam gitu kan. Waktu saya masih di federasi sih masih ada Masih ekspedisi perlahan tetap aja gitu kan. Sekolah Arum Jeram ada gitu. Kalau sekarang kan sekolah Arum Jeram hilang, ekspedisi hilang. Yang ada sekolah juri. Ya. Ya, kan? Karena mereka Sekolah fokusnya guide, ke juri, ya, sekolah wisata guide, juri. sama kompetisi. Ya dulu kan kita masih semerawutnya, artinya dari masalah penjurian gitu, dan itu kita aja. Bahkan aku di Hongkong gitu, jadi presiden juri ya gitu. Untuk masalah power aja itu, untuk masalah menanjang protes-protes itu ya. Kalau ini gua tampil dia sangat untuk itu, aku dulu sampai sejauh itu kemana-mana jadi presiden juri ya. Karena dulu kita tuh lomba itu sebenarnya untuk mengasah keterampilan. Mengasah. Keterampilan dan Ya. keterampilan. Untuk jadi Try out lah ya. semuanya merasa terampil. Akhirnya yang paling terampil siapa sih? Kita adu gitu kan. Nah, yang paling terampil dia. Nah, kita belajar sama dia kan gitu sebenarnya harusnya kan. Ini kan jadi enggak. Dia latihan ngumpet-ngumpet nggak boleh kelihatan, nggak takut dicuri ilmunya kan gitu. Lalu sebenarnya kan kompetisi itu tujuannya untuk mengasah keterampilan gitu. Ya kan gitu. Kalau semua merasa jago nggak diadu, ya kita nggak maju-maju kan berkembang. Nah itu sih sebenarnya yang ininya apa yang diharapkan ya federasi sekarang kita udah kasih masukan sih ke yang terakhir ini, bahwa supaya nilai-nilai esensi Arum Jeram jangan dihilangkan gitu. Saya pernah nanya kan, yang dicari di PON apa sih sebenarnya gitu? Uang atau prestasi gitu kan? Itu susah dijawab. Gitu. Ya makanya itu kembali ke masing-masing Ya, pribadi orang ya. atau organisasi. Kita dari contoh soal misalnya luar negeri gitu, FPTI dia nggak masuk anggota FPTI, karena takut terpengaruh jadi atlet gitu. Iya, betul. Warner itu ya organisasi petualang, jadi fokusnya ke sana bukan untuk mencetak atlet gitu. Ya. Jadi akhirnya kalau dilihat dari sekarang pertentangan yang dulu kubunya Yogyakarta dan kubunya Bandung itu ya terbukti sekarang. Iya. Ya, setelah Ya kan? berbelasan tahun ya, Ah. puluhan tahun, terbuktinya sekarang kan. Iya. Hilang kegiatan betul. Nah sekarang mah gini Kang, kan semuanya sudah terjadi. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur kan. Kita juga nggak bisa sebagai akang-akang, sebagai senior kan, tidak bisa juga menutup mata kan. Kita harus kasih masukan lah, kalau bisa carikan jalan keluar biar semuanya bisa berjalan selaras gitu. Dengan wadah yang ada, misalnya kita tambahin bidangnya atau apa gitu. Kalau kita tambahin wadahnya mungkin jadi sengketa lagi kan. Betul. Tapi kalau di satu wadah itu kita kembangkan, itu kita kasih masukan gitu. Nih tambahin bidangnya, petualangannya coba misalnya 30%, jangan di 0% banget gitu. Terlalu 50% kompetisi, 50% sama wisata kan, petualangannya dihabiskan. Nah itu kita mohon masukannya dari akang-akang sebagai legend-legend di Arum Jeram gitu, di Arus Deras gitu. Dari Wanadri pun misalnya Kang Bongkeng mungkin ada masukan juga. Ini gimana nih misalnya kalau seperti ini kan gitu. Jadi Wanadri pun misalnya bisa berkontribusi nanti ke depannya ke federasi kan seperti itu. Terus federasi pun misalnya kalau ada kepentingan untuk berpetualang, dia bisa minta referensi dari Wanadri kan yang lebih konsisten di petualangan alam kan, seperti itu Kang. Gimana tuh masuk kira-kira
masukannya. Ya mungkin dari pembicaraan ini nih itu kita bikin jadi trigger untuk kita bikin lebih luas lagi gitu. Artinya kita harus kumpul pengarung jeram ya, bukan Pengarung federasi jeram, arung jeram, iya, bukan. semua pengarung jeram. Pengarung Bukan jeram ini federasi itu- arung jeram. bukan. Seluruh pengarung jeram ya. Yang mau yang mewakili pengarung Iya. jeram. Habis itu federasi kita undang. Tuh. Kan gitu kira-kira. Oke nih mau dibawa kemana nih? Kalau federasi cuman mengurusin kompetisi aja ya udah urusin kompetisi. sama wisata misalnya. Apa wisata. Ah, Jadi ada yang mikirin. Selama Iya. ini kan kita pikir federasi memikirkan itu. kita minta gitu ya. Siapa yang mau bikin wadah Iya. untuk para petualang, gitu, para pencinta alam yang sekarang Iya. udah bingung Kang mau main pun. Kadang-kadang kan kita kalau dulu turun mau di mana aja kan terserah kita kan. Iya. Yang penting kan kita tahu SOP-nya. Iya. Sekarang kan nggak bisa. Kadang kita harus izin sama operator Nah makanya ini atau arung sama jeram siapa ini- di situ kan gitu. Arung jeram ini Dia kita- tidak nanya misalnya dari mana kan kita kan latar belakangnya. Kita balikin lagi, arung jeram ini milik pengarung jeram, bukan milik Betul. operator, bukan milik federasi, ya kan? Federasi itu kan pengurus, nah, gitu. Yang diurus kan pengarung jeram, gitu. Kalau pengarung jeram yang merasa nggak diurus, gitu kira-kiranya kayak gitu. Jadi kita yang pengarung jeram adalah ya pemilik arung jeram di Indonesia ini, mau dibawa kemana gitu kan? Nah kita perlulah kita berembuk gitu. Nah baru habis itu kita kasih masukan ke federasi. Mungkin gitu, nggak tahu ya gitu. Iya. Syukur-syukur kalau Eiger bisa memfasilitasi itu. Tuh. Nah, Kang Bongkeng gimana nih masukannya nih? Soalnya Kang Bongkeng tuh dari benar-benar Wanadri dari petualang abis gitu. Ya. Ya kalau menurut saya mungkin ya itu tadi kembali ke organisasinya masing-masing. Nah untuk mempertahankan misalnya bidang petualangan itu ada bidangnya gitu dengan petualangan dan atlet kan beda ya. Jadi Betul. bisa-bisa aja di dalam satu organisasi pecinta halaman gitu kan ada divisi. Nah divisi ini yang kan sekarang memang udah di setiap pecinta alam itu ada divisi arung jeram pasti gitu. Nah tapi yang saya belum tahu sejauh mana mereka tuh ada nggak pembatasan, artinya di situ kan bisa membagi lagi antara divisi itu untuk spesial atlet dan spesial arung jeram gitu, petualangan. Petualangan. Ya. Nah itu kan bisa seperti itu. Ini masukan saya buat organisasi pencalonan yang punya divisi itu ya. Kalau bisa bagi dua lagi gitu. Kalau memang ada yang niatan memang untuk terjun ke atlet gitu kan, spesial lomba. Kalau yang petualangan mah bebas, dia tidak terpatok oleh satu ini Ya. lembaga kan. Ya, makanya itu Bang Jalan Lodi, Pati itu- apakah mau bikin baru atau kita minta Federasi Arung Jeram benar-benar bikin divisi diperhatikan untuk petualangan kan gitu. Ya harusnya sih udah ada di Federasi Arung Jeram itu udah ada bidangnya. Nah, makanya ini harus ditekankan lagi. Nah kalau misalnya acara pati itu dari mana dia? Dari sekolah? Dari sekolah. Nah, sekolah apa? SMA. Oh SMA. SMA. Nah, masalah soalnya mahasiswa tuh biasanya dapat izinnya ya untuk mereka bikin kegiatan. Kalau ekspedisi itu susah. Kalau lomba mudah gitu. Oh, iya. Jadi itu dilemanya itu. Jadi saya bilang mahasiswa itu kalian ikut lomba ya pasti kalah lah. Kalian kan jam terbangnya pendek sekali. Ya. Nah, jadi terus dia bilang bikin ekspedisi lah. Tapi mereka bilang kita kalau ekspedisi izinnya sulit. susah katanya. Dianggap ekspedisi itu kayak jalan-jalan gitu aja katanya. Kalau lomba gampang, kalau lomba itu prestasi. Gitu. Jadi, nah ini yang terjadi itu. Makanya dalam hal ini mestinya federasi yang menjelaskan lah kira-kira gini supaya tetap berkembang itu eksplorasi. Kalau enggak kan dia kegiatannya ikut lomba coba ya lengkap penderita aja gitu susah. Ya. Kecuali ada pekan olahraga mahasiswa gitu kan, ini kan nggak ada. Sementara panitia saya sebagai bina prestasi di FAJI, saya mencari yang terbaik di Indonesia. Mau dia mahasiswa, mau dia militer, mau dia guide, terserah gitu kan. Kita nggak bisa bilang
memprioritaskan mahasiswa kita ini nggak bisa Kita kan? cari yang terbaik ya. Yang terbaik untuk Karena harus berkompetisi kan sama yang lain kan. untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia gitu. Nah masalahnya kan nggak ada kejuaraan dunia antar mahasiswa, Nah, itu. antar pecinta alam gitu kan nggak ada. Tetap ujungnya olimpiade ya. Yang butuh konsekuensi di atlet ya. Makanya kalau yang kayak tadi tuh saya sih lebih suka ya percuma kalau kalian bikin atlet gitu ya, agak pasti berat. Lebih baik kalau mau ikut lomba hanya untuk mengasah keterampilan gitu. Nggak usah ya kan, ya udah ini ekspedisi. Kita mau tahu kemampuan kita sampai mana, ikut lomba. Gitu. Ya karena kebanyakan kalau saya lihatnya ya itu tadi sekarang adanya pecinta alam punya divisi Arung Jeram itu enggak punya pemikiran sampai sejauh itu adanya kompetisi dan petualangan. Ya. Nggak ada pasnya begitu dia punya divisi itu mulai kemana juga ini gitu. Nah harusnya kan fokus gitu. Betul. Bisa fokus ini divisi gue mau dibawa kemana gitu kan. Nah, nggak ada lah yang punya pemikiran itu enggak. Ya mungkin dari pihak Anda punya. Enggak, memang tidak ada tertulis Kang. Tapi setelah berjalan akhirnya dia ketemu tuh siapa yang mau masuk di kompetisi, siapa yang mau cuman berpetualang kan. Seperti itu. Iya, tapi Kalau anggotanya masih mahasiswa, harus mahasiswa. Akhirnya kan yang di kompetisi rata-rata yang tidak meneruskan kuliah, karena kan dia harus fokus. Iya betul. Gitu kan. Fokus di atlet kan, TC-nya aja kan seminggu bisa 4 hari kan. Apalagi mapala sekarang kan udah beda, nggak kayak mapala dulu. Ini kan waktunya ketat dia ini. Iya. Jadi dikit DO, drop out langsung. Nah kembali lagi tadi Kang, Bang gitu. Apakah kita mau bikin dulu kumpulan gitu, mungkin misalnya Kang Bongkeng dari pihak Eger gitu mewakili Wanadri juga gitu, bisa memfasilitasi gitu untuk mengumpulkan para pengarung jeram yang terutama yang berpetualang gitu, orat lah gitu. Dulu kan kita sebutnya olahraga arus deras gitu ya. Setelah kita ada kekuatan baru kita ngobrol ke Federasi Arung Jeram, mohon diperhatikan gitu. Untuk divisi petualangan tuh posisinya di sebelah mana, posisi pecinta alam tuh, posisi olahraga arus deras, penggemar olahraga arus deras dulu tuh gimana tuh Kang? Menarik juga sih kalau memang Wanadri berperan di sini ya, kembali dalam Ya, situasi karena ini kita bercerita sejarah ya, Iya. Kang ya. Bercerita sejarah, mereka pasti lihat sejarah kan. Sejarahnya kan dari Wanadri kan. karena kan yang kekhawatirannya Wanadri Jangan itu kan sampai terputus sekarang Bang Kang gitu. Akhirnya kan lama-lama jadi hilang. Masih mending sekarang kita masih ingat ada orat gitu. Kang Bongkeng masih menerapkan ke kami, angkatan kami orat, saya masih nempel juga orat. Ke angkatan yang saya 2022 mah udah hilang kan, 2021 udah hilang dia. Arung Jeram tahunya. ya, makanya karena federasi juga kan bukan federasi orat, federasi Arung Jeram, jadi Arung Jeram bahasa itu jadi lebih kuat. Tapi memang bagus sih kalau misalnya ya Wanadri berperan di sini, karena kekhawatirannya yang mereka khawatirkan dulu ya udah bukti gitu kan. ya kayaknya satu-satunya jalan harus melibatkan Wanadri. Iya. Iya. Gitu. Apalagi ada Eger gitu kan bisa support. Kalau secara saya misalnya sekarang ada di Eger itu untuk memfasilitasi nantinya. Artinya kalau Wanadri bisa ya diminta untuk bagaimana nih untuk ini lagi Menghidupkan kembali masalah ini. petualangan arus deras. Nanti untuk kita berkumpulnya difasilitasi oleh Eger bisa. Mungkin kita diskusi dengan Wanadri gitu, kelompok kecil ini, habis itu Wanadri misalnya Wanadri mengundang pengarung jeram untuk membicarakan ini gitu kira-kira kan. Iya betul. Ya itu tadi kembali ke kalau mau sampai sejauh itu Wanadri yang bisa turun tangan untuk mengajak teman-teman lah Iya. itu
adanya fokus di bidang masing-masing gitu, petualangan. Memediasi ya Bang ya buat teman-teman pengarung jeram Betul. untuk bisa kembali lagi ke marwah yang dulu gitu sebagai petualang gitu, petualang arus deras gitu, yang sekarang udah mulai Ya, segala pupus gitu. segala bidang lah. Untungnya ya Bang Lodi kan masih terus berhubungan dengan saya, yang akhirnya punya pemikiran yang sama. Ya, tapi kan kita umur nggak tahu Bang. Nah itu makanya. Kalau penerus ini senior ini udah kembali, Nah itu. siapa yang nanti peduli? Berhenti di sana semua Makanya berarti. kan kalau saya di sini Gunung-gunung sudah aman. Udah aman, sudah ada gunung kembang, ada apa kan? udah punya teman Udah yang proyeknya udah jelas. yang muda-muda Mudah-mudah ada regenerasi kita ya. bawa gitu. Nah makanya ini juga tadi kan bilang, ya kita harus kaderisasi, yang muda harus dibawa untuk bermain dengan kita. Untuk masalah misalnya tadi, dulu berdua lah para layang itu, kita punya ini sampai kita mah nggak bisa deh orang lain yang jagoan gitu. Pakai joki. Yang akhirnya menjadi federasi yang hilang juga petualangannya gitu. Ya, Kalau dulu malah kita- kompetisi lagi tetap ya. Dulu cita-cita karena kita pendaki gunungnya, kayak lihat di luar lah naik gunung, loncat. Nah itu cita-cita dulu. Nah kita mobil berawal ya cara yang bongkeng ini. Sebenarnya ada, cuman tenggelam karena terlalu sedikit. Iya. Nah, makanya kita mau bikin. Akhirnya sekarang baru muncul lagi ya Bang. Iya. Setelah Kita- berpuluh-puluh kita tahun. nyadari gitu, yang tadi ke bawah itu anak muda. Kita kenalkan bahwa kita naik gunung, loncat di gunung itu asik tanpa harus ini gitu kan. Itu kebayang dulu saya kan waktu mau itu, waduh kalau kita bisa terbang layang kemana ini pulangnya tuh akan enak agak turun lagi gitu kan. Benar. Itu pemikiran dulu dan memang itu ada di sananya Iya. juga. Sudah ada Kan di saya luar. tahun 82 masuk ke Alpen, ya itu di sana terbuka luasannya. Mereka bertualang para layang pendaki gunung juga. Iya. Iya. Nyambil ya. Ya, dia anjis ngomong kan. Balik lagi kan. Yang pasti bukan yang penyakit ketinggian Kang ya. Iya. Kalau dulu kan mereka petualang tuh bisa semuanya. Kalau sekarang kan para layang aja gitu. Kayak kacamata kuda gitu, dia cuma tahu gitu. Itulah atlet gitu. Atlet disuruh petualang nggak mau, takut cedera. Iya, betul. Aset sama pelatihnya pun nggak boleh. Iya. Itu jadi sebetulnya ya mungkin kembali ke masing-masing organisasi atau orangnya. Nah, akan lebih bagusnya ya memang kalau ada misalnya ya mau mempertemukan untuk berbicara masalah petualangan murni gitu. Ya datang nyarung jeram misalnya ya itu tadi kan, Ridwan Kadri gitu ya. Betul. Nah dia bercerita tentang dulu pakai rakit gitu. Kan ada nyarung-nyarung di mana ada ya itu tadi dulu Dewan Lantai punya misi kan di dalam season misalnya musim pengembaraan ada penyusuran sungai, ada penyusuran pantai, Betul. gitu. Ada pendakian gunung, ada pengunjalan tebing. Kalau di karena di sebelum Arung Jeram ada, tapi ada penyusuran sungai. Nah pesannya dulu saya waktu season misalnya ke penyusuran sungai Kahayan dan Kapuas dulu, jadi itu 2 bulan kita mengembara ngambil Kapuas masuk ke Kahayan dari ujung Kahayan baru kita Arung Jeram ke bahasa. Nah itu udah pakai klotok, terus pakai apa LCR dulu, pakai itu dulu karena ketidaktahuan kita gitu. Ya untuk ini untuk program itu gitu. Nah sekarang ya, berkembang tapi kenapa Wanadima kok bisa ke ya
gitu. Ya, Jadi konsisten rohnya ya. ada di situ sebetulnya. Kalau mereka yang berbicara mungkin kita akan bisa membuat daya tarik kita atau penerus kita yang akan fokus ke sana. Jadi harapannya Wan Andri bisalah nanti memfasilitasi ya Betul. Kang Bongkeng ya untuk menumbuhkan lagi petualangan di arus deras seperti apa. Jadi olahraga arus deras yang dulu dibangun Betul. tidak hilang di petualangannya terutama. Iya. Kalau di kompetisi sama wisatanya sih sedang berjalan sekarang. Dulu kan dengan adanya Wan Andri membuat lomba itu sebetulnya tidak fokus untuk menjadi atlet, jadi tetap ke petualangan. Kan namanya juga itu apa ya? Rally. Ya, Rally Citarum kan? Rally. Citarum Citarum Rally Rally. 1, Citarum Rally 2. Berarti kan Nah. bukan ini, cuma rally aja kayak apa oper gitu. Jelajah. Jadi nggak ke penekanan lomba yang akhirnya tidak berpikiran atlet kan. Ya para petualang yang ini aja beramai-ramai itu. Iya. Nah ini Kak Bang Lodi penutupan nih, closing, gimana nih kesimpulannya nih? Apa yang menurut Bang Lodi harus kita lakukan nih? Ya untuk ini untuk klub-klub pencinta alam ya mahasiswa atau ya ini ya sebaiknya tetap dilakukan kembali lagi eksplorasi lah. Lakukan eksplorasi kembali seperti dulu lagi. Karena kalau eksplorasi itu dampaknya untuk ini untuk orang banyak itu luas sekali gitu. Misalnya buka sungai-sungai baru, buka area-area wisata baru gitu, pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan gitu. Dan yang pasti kalau bikin ekspedisi begitu pasti dapat dukungan dari pemerintah setempat gitu kan, karena pemerintah setempat kan ingin tempatnya dieksplor. Nah itu ya minimal biayanya jadi lebih sedikit lah, syukur-syukur bisa gratis gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya harus dimanfaatkan itu gitu. Dan Indonesia harus dieksplor, jangan keluar negeri. Iya. Masih banyak. Ya, masih banyak daerah-daerah rawan di Indonesia Iya, ya. banyak Belum sekali. terekspos. Jangan sampai masyarakat itu belajar sendiri tentang arung jeram. Yang terjadi kan sekarang gitu. Mereka otodidak belajar dari YouTube sehingga safety-nya udah nggak jelas gitu. Makanya ini pengaruh jeram lah nyebar lah ke pedalaman-pedalaman yang ada potensi arung jeramnya. Jangan sampai masyarakat belajar sendiri dan salah. Itu udah terjadi. Gitu. Kita ini ya obrolan dengan Bang Lodi sama Kang Bongkeng ya. Semoga video ini apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi bahan-bahan buat teman-teman semua itu yang berpetualang terutama di arus deras untuk kembali bangkit mengobarkan jiwa petualangannya ya. Terima kasih ya.